Shalom Bapak Joko yang saya hormati. Shalom. Hari ini adalah hari Sabtu. Kita berada di sekretariat Asosiasi Pendeta di wilayah Surakarta. Bapak Joko sebagai ketua di wilayah API Provinsi Jawa Tengah, kami ingin tahu, ingin mengerti supaya jelas, gamblang bagi nanti para anggota-anggota baru. Kami mohon dijelaskan apa yang menjadi visi dan misi dari Asosiasi Pendeta Indonesia ini. Mohon Pak Joko dapat menjelaskannya. Ya, terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya dan sebuah pertanyaan yang memang sangat penting untuk dijawab, apalagi bagi para anggota API yang masih baru, sehingga ke depan API terus bagaimana dan kita harus bagaimana. Untuk jelasnya saya akan awali bahwa API ini sebetulnya sudah terbentuk tahun 2002. Jadi sudah cukup lama itu, dideklarasikan pada waktu itu di gedung Sekretariat Negara. Nah, yang melatar belakangi dari para pembentukan API pada waktu itu adalah satu, bagaimana bangsa Indonesia baru saja mentas atau keluar dari sebuah krisis yang amat dalam, yaitu krisis moneter Ya. yang juga kalau tidak salah itu juga diwarnai, dibumbui dengan peristiwa Mei Ya. dan bagaimana umat Kristen pada khususnya pada waktu itu merasakan ketakutan, merasakan tekanan yang amat sangat, itu memang sangat dirasakan pada waktu itu. Ya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, maka gereja-gereja itu memang pada dasarnya ingin membentuk wadah-wadah tersendiri. Ya. Oleh karena itu, setelah PGI itu memang pertama kali muncul, lalu muncullah namanya PGLII, dulu PII, ada juga PGPI, ada juga Advent, ada juga Baptis, ada juga persekutuan gereja yang secara khusus itu di luar PGI, sehingga ada dikenal sampai hari ini 7 aras nasional. 9 termasuk ortodok. 9 termasuk ortodok di dalamnya. Lah. Kemudian beberapa senior kita itu memandang bahwa bicara soal persekutuan, kelihatannya memang bersekutu, tetapi pada akhirnya bikin persekutuan sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Sedangkan yang mewadahi yang namanya hamba Tuhan, pendeta, itu justru semakin ada jurang pemisah. Sebab masing-masing punya wadah. Ortodok punya wadah sendiri, sehingga mengembangkan ortodok lupa sama yang lain. Dan muncullah ide bagaimana untuk membentuk sebuah persekutuan yang merupakan kesatuan daripada semua hamba-hamba Tuhan, agar supaya itu bisa cair begitu. Maka muncullah yang namanya API, Asosiasi Pendeta Indonesia, di mana keanggotaannya adalah personal pendeta-pendeta, pendeta-pendeta termasuk di dalamnya ini sebagai romo dari gereja ortodok, nggak usah merasa aku romo bukan pendeta. Nah, ini istilah-istilah saja di Indonesia yang sampai hari ini terus berkembang. Ada sekarang yang pastor, nggak mau lagi dipanggil pendeta tapi pastor, ada seperti itu. Tetapi kami tahu mereka semua adalah hamba Tuhan. Maka API ini mewadahi seluruh hamba Tuhan dari
denominasi apapun juga. Ya. Apapun juga. Nah, itulah yang diharapkan ada satu persekutuan bersama. Dan untuk itulah muncul visi misi. Visi misinya yang pertama adalah mempersatukan, mempererat, membangun hubungan antar hamba Tuhan tanpa melihat, tanpa memandang denominasi. Ya. Jadi semua bisa kita terima. Oleh karena itu, kalau kita nanti melihat di anggaran dasar, anggaran rumah tangga API, keanggotaan API itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah anggota aktif. Anggota aktif itu nanti hamba Tuhan atau pendeta itu mendaftar. Yang kedua adalah pasif. Pasif itu artinya seluruh hamba Tuhan yang namanya hamba Tuhan dimanapun juga kita anggap sebagai anggota. Oleh karena itu, andai kata ada di antara mereka memerlukan pertolongan, API harus siap untuk menolong. Tidak perlu memandang wis daftar apa durung, ya. Dan mereka kita anggap sebagai anggota. Jadi visi yang pertama adalah mencoba mempersekutukan hamba-hamba Tuhan yang pada waktu itu tahun 2002 kurang lebih sudah 350-an denominasi gereja. Sekarang hampir 400 sudah. Sekarang hampir 400. Ya. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana melalui API ini bisa mensejahterakan hamba Tuhan. Ya. Mensejahterakan tentu dalam pengertian tidak cuma persoalan makanan, tidak cuma persoalan minuman, tetapi juga kesejahteraan secara moral, secara pendidikan, secara batinia yang ada, yaitu itu kita memperjuangkan untuk kesejahteraan. Lalu yang ketiga, ini cukup menarik, yaitu membangun hamba Tuhan di Indonesia menjadi hamba Tuhan yang mencintai Tuhan, mencintai keluarga atau sesama manusia, tetapi juga yang ketiga ditekankan mencintai tanah air, mencintai negara, mencintai bangsa ini. Oleh karena itu, API memang secara tegas di sini ingin bersama-sama dengan pemerintah, di mana Roma pasal 13 ya, bagaimana pemerintah itu adalah juga hamba Tuhan, rekan sekerja kita mendukung pemerintah yang mempertahankan, memperjuangkan pilar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan satunya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga NKRI. Ya, baik Pak Joko. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah API ini berafiliasi dengan salah satu partai atau berpolitik begitu? Bagaimana Pak Joko? Ya, tidak sama sekali. Karena API itu menjadi sebuah ormas, organisasi masyarakat, di mana perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ormas itu tidak boleh dibawa partai politik. Ya, kalau memang mau dibawa partai politik ya silakan keluar dari keormasan. Tetapi dari pendiri-pendiri kita tidak pernah tersirat untuk menjadi partai politik. Terima kasih Pak Joko. Kemudian selanjutnya, apakah API ini dalam hubungannya dengan pemerintah? Apakah pemerintah membawai API atau API berkolaborasi dengan pemerintah? Bagaimana posisinya API ini? Iya, tadi sudah saya singgung bahwa prinsip kita memandang bahwa pemerintah itu sebagaimana Roma pasal 13 adalah hamba Tuhan. Artinya ya sekerja dengan kita, sama dengan kita. Oleh karena itu kita harus membangun hubungan, kita harus menghormati, kita harus bekerja sama, kita harus bersinergi dengan pemerintah. Tetapi
kita tidak di bawah pemerintah. Karena salah satu visi yang tadi saya belum sampaikan adalah kita punya visi yang namanya kenabian. Nah, disitulah kita ingin duduk di tengah-tengah bangsa dan negara ini, terutama dengan pemerintah. Posisi kita di mana? Posisi kita jelas, kita menghormati, kita kerjasama, tapi ada satu hal yang paling penting adalah kita akan menegakkan yang namanya kebenaran. Terima kasih Pak Joko sebagai Ketua API untuk wilayah provinsi di Jawa Tengah ini. Kiranya melalui keterangan yang jelas ini, saudara-saudari kita dari berbagai denominasi Kristen, para hamba Tuhan dapat segera bergabung merapat di asosiasi para pendeta di Indonesia ini melalui Ormas API, terutama wilayah Surakarta. Salam. Ya, sedikit saya tambahi, Pak. Yeah. Sedikit saja Ya, saya baik Pak Joko, tambah lagi. Bicara mengenai visi misi tadi, itu adalah secara umum. Secara umum, tetapi bagaimana di daerah-daerah? Apakah boleh mengembangkan visi? Boleh, karena tiap-tiap daerah punya budaya lokal ya, punya budaya lokal yang perlu dikembangkan masing-masing, baik itu provinsi ataupun kabupaten ataupun kota. Jadi monggo untuk Surakarta nanti tidak cuma beberapa yang sudah saya sampaikan secara umum, tapi marilah kita gali juga budaya lokal Solo ini untuk kita jadikan menjadi visi misi kita ke depan. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara-saudaraku, para hamba Tuhan. Salam, salam sehat dari Sekretariat API di Surakarta. Tuhan memberkati. Rahayu, rahayu, rahayu. Amin.